hasil las ya. Struktur las dibagi menjadi 3 jenis las. Kita lihat apa saja pada struktur ya. Ada field wells atau las sudut. Las sudut ini dua batang baja seperti ini. Ini biasanya digunakan pada struktur yang mengalami overlap. Buat las sudut seperti ini, las sudut field well seperti ini. Jenis ini paling sering digunakan dikarenakan nilai paling ekonomis. Ya, paling ekonomis, kerjaan lebih simpel, yang Anda bisa baca bla bla di bawahnya. Lasnya paling simpel, tapi kalau material overlapnya apakah sudah diperhitungkan, itu yang harus kita cari tahu. Yang kedua adalah las tumpul ya, las tumpul seperti ini, groove wells ini menghubungkan elemen dalam satu bidang yang sama tanpa adanya overlap. Jadi dia disambung ya, yang terputus ini disambung seperti ini. Ada beberapa macam tipe seperti ini. Pertama, gambar B ini adalah komplit, artinya kedua batang ini benar-benar terputus ya, terputus kemudian disambung jadi satu kesatuan. Di bagian C ini adalah partial penetration, jadi hanya disambung pada dilas pada bagian-bagian tertentu ya, jadi dia tidak terputus. Ini jenis ini memiliki dua, yaitu complete penetration yang di B ini, kemudian partial penetration yang di C ya. Ini bisa Anda lihat di pasal G2. Kemudian las yang seperti ini ya, jadi di plat, dua plat yang overlap tapi dilobangi, plug weld namanya, dibuat slot weld seperti ini, lubang ini, kemudian dilas, jadi hanya lubang, dibuat sebuah lubang saja, dibuat sebuah slot, kemudian dilas. Slot weld ini merupakan jenis las yang tidak umum ya, tidak umum digunakan dalam ya, konstruksi tentu saja, karena yang dilas hanya begini ya. Jadi las pada pertemuan las sudut seperti yang kita bahas tadi nomor 1 tidak digunakan, jadi hanya menggunakan slot saja. Kemudian kita beralih ke berikut, posisi dan tipe ya, tipe dari sambungan las. Ini kemudian kita bagi lagi berdasarkan posisi las itu ada datar, kemudian ada horizontal, vertikal, kemudian ada overhead. Di antara jenis tersebut las yang paling ekonomis adalah jenis flat atau jenis datar. Seperti ini ya. Ini ada las vertikal seperti ini. Ini ada las horizontal. Kemudian ada las datar seperti ini, bagian bawah, bagian web ini. Kemudian ada overhead seperti ini ya, yang profil T ini. Ada overlap. Kemudian berdasarkan tipe, kalau tadi berdasarkan posisi las, sekarang berdasarkan tipenya. Tipe sambungan itu dibagi menjadi ini, ada tipe butt joint seperti ini, kemudian ada tipe lap ini, ada overlap seperti ini, kemudian ada tipe T, kemudian ada las tipe edge ini atau tepi, kemudian ada
perhatikan. Jadi ada, saya perbesar sedikit. Ya, pada gambar A ada panah seperti ini, kemudian ada semacam icon tulisan 3 mili, kemudian 200 mili. Ini pengertiannya adalah sambungan las sudut satu sisi dengan ukuran kaki las 3 mm dengan panjang las 200 mm. Perhatikan seperti ini ya. Jadi ini pada sisi sambungan yang jauh ya, far side sisi sambungan yang jauh. Kemudian yang berikut kebalikan dari yang satu ya. Yang satu ini sama, ada tulisan 3 mm, kemudian ada 200 mm. Ini sambungan las satu sisi tapi near side-nya. Kemudian dengan ukuran kaki las 3 mm dengan panjang las 200. Yang ketiga adalah penggabungan dari kedua macam jenis las yang 1 dan 2. Jadi sambungan las sudut pada dua sisi dengan ukuran kaki las 3 mm dan panjang las 200 mm. Di sini agak kurang jelas, tapi ini ada lingkaran pada sini, daerah sini. Simbol lingkaran itu menunjukkan las pada titik sambungan dengan mengelilingi titik ini. Simbol-simbol yang digunakan dalam las. Kemudian kita membahas satu-satu. Apa itu las sudut? Bahas secara mendetail di sini. Ini ada tebal efektif las sudut. Ini gambar-gambarnya seperti ini. Las sudut ini bisa dibedakan. Las sudut sama kaki, perhatikan di gambar A. Panjangnya adalah A, panjang pada datarnya. Secara vertikal juga panjangnya A. Ini disebut las sudut sama kaki. Kemudian yang B, las sudut dengan permukaan cekung. Kalau pertama tadi cembung seperti ini. Ini cekung, dia buat cekung seperti ini. Walaupun kakinya sama, ya. Sama kaki, ini A, ini A. Hanya bedanya bahwa ini dia cekung, ya. Gambar B ini cekung, gambar A ini cembung. Kemudian pada gambar C, kelihatan kakinya berbeda. Ini ada panjang A pada vertikal, kemudian panjang B pada horizontal. Ini adalah tipe las sudut yang tidak sama kaki. Dari gambar 6, gambar yang tadi ini, gambar 6 ini, kemudian ada perhitungan tentang nilai ketebalan efektif las atau TE ya. Tebal efektif TE ini tebal efektif dari las. Nilai efektif las itu dapat diperoleh dengan cara ini ya. Misalnya TE untuk sama kaki ini sama dengan 0,707 kali A. Nah, ini adalah sudutnya. Kakinya. Kemudian las sudut tidak sama kaki yang di C tadi, maka TE sama dengan A kali B berakar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian tebal TE ini menggunakan parameter untuk menghitung luasan las. Ada
efektif dikali panjang las AWE. AWE itu maksudnya luasan efektif, ya, kali tebal efektif dikali L itu panjang las. Itu masuk dalam persamaan 3. Kemudian tebal minimum las, ya, las sudut. Ini ada dalam tabel J24 SNI 1729. Ini ketebalan minimumnya. Jadi ketebalan material paling tipis, ya, dari dua sambung. Misalnya kita menyambung dua material yang tidak sama tebal, misalnya salah satunya misalnya ketebalan 10, salah 10 mili, satunya 6 mili. Masuk sini ketebalan material dari bagian paling tipis. Misalnya bagian tipisnya adalah 6 mm, maka ukuran minimum las sudut adalah 3 mm, ya, 3 mm. Nah, kalau lebih besar dari 6 sampai dengan 13 mm ini ketebalan, maka ukuran minimum las sudut adalah 5 mm. Perhatikan angka yang dalam kurung, ya. Kalau angka yang tidak dalam kurung itu satuannya inch. Sedangkan yang dalam kurung itu dalam satuan milimeter. Kalau lebih besar dari 13 sampai dengan 19 ketebalan materialnya, maka las sudutnya gunakan ukuran minimalnya adalah 6 mm. Juga dengan ketebalan lebih besar dari 19, maka ukuran minimum lasnya menjadi 8 mm. Bisa lihat sendiri di tabel G24 SNI. Contoh aplikasinya seperti ini. Jadi ada dua plat baja yang akan kita sambung. Satu ketebalannya 6 mm, satu ketebalannya 9 mm. Ya. A minimum seperti persyaratan tadi. Perhatikan, minimum berarti 3 mm, karena ketebalan material dari yang paling tipis adalah 6 mili, ya, maka ukuran minimumnya, paling minimnya adalah 3, minimal 3 mm. Kemudian itu tebal minimum, kemudian kita ke tebal maksimum. Ini juga diatur di SNI juga, pasal J22, jadi halaman 117. Bila profil yang disambung kurang dari 6 mm, maka A ini kaki las ini harus lebih kecil dari tebal profil. Bila tebal profil yang disambung sama dengan atau lebih dari 6 mm, maka kaki las ini lebih kecil dari tebal profil kurang 2 mm. Itu dalam bentuk pernyataan, jadi kita memahami agak susah. Mudah-mudahan nanti di contoh soal kita bisa lebih paham. Kemudian ada faktor reduksi.